Sebaik apapun syariat kita tanpa dipayungi dengan tasawuf, Ya, dikhawatirkan akan rusak. pasti. Nah, ini bahasa pasti rusak. Ya. Oh, ilmu yang luar biasa. Coba kita sederhanakan. Nah, supaya gampang diterima oleh masyarakat yang seperti kita nih awal. Iya. Jadi toriko itu ya bahasa Arab, bahasa kita mah jalan. Jalan. Kan gitu ya, jalan. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang sudah mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara mengikuti disebutnya bertoriko, dan namanya bertoriko. Itu mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Kalau torikonya Qadiriyah, kalau torikonya Kemudian selanjutnya Kiai, ketika bisa sambil ngerokok bisa ya? insya Allah bisa. Ketika kita berbicara masalah hal ini Pak Kiai, dan kita coba hubungkan dengan rukun Islam, kemudian rukun iman, itu bagaimana menyingkronkan syariat, hakikat, makrifat ini kepada rukun iman, rukun Islam? Nah itulah, ini mohon maaf nih ya, bukan nggak sopan ya. Ya. Mudah-mudahan diampuni lah, harusnya jangan begini. Nah, cuma ya gimana. Nah jadi disinkronkan, bukan disinkronkan, emang itu uraian-uraiannya, makanya kita harus tahu. Nah tadi ada disebut namanya arkanuddin, rukunnya agama. Rukunnya agama. Mungkin sebagian orang yang ini mah kurang paham tuh arkanuddin, taunya dia arkanul Islam, arkanul iman. Ya. Nah arkanuddin itu ada 3. 1 rukun iman, 2 rukun Islam, 3 ihsan. Nah kalau ihsan jangan disebut rukun. Oh, nggak ada rukun ihsan? Nggak ada, ihsan mah cuma 1. Nah jadi arkanuddin dulu 3. Nah ini disebutnya asasul Islam, dasar-dasarnya Islam. Nah, rukun iman, nah arkanuddin rukun iman 1. Nah kita tahu kan rukun iman, alhamdulillah dari kecil rukun iman ada 6, amantu billahi bla bla sana. Terus rukun Islam, terus nah ihsan itu kalau bahasa globalnya mah akhlak. Ya, ihsan ini yang jarang dibahas. Nah itulah tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu untuk tentang ketauhidan. Ya. Tentang ketauhidan itu rukun iman itu. Rukun iman ilmunya ilmu tauhid. Ya. Nah, ilmu tauhid. Nah, rukun Islam fikih. Nah, ihsan tasawuf. Nah, jadi syariat, fikih kan gitu ta. Torekat, tauhid, tasawuf, apa namanya tadi, hakikat. Iya, hakikat. Nah gitu. Iman, Islam, ihsan, gitu kan. Tauhid, fikih, tasawuf. Nah itu tuh. Emang ini harus butuh waktu panjang, makanya kita harus rajin-rajin mengaji. Iya. Nah ini cuma globalnya aja nih. Jadi tauhid, fikih, tasawuf, syariat, torekat, hakikat. Jadi tasawuf itu merupakan salah satu ilmu yang memang wajib untuk kita pelajari. Harus dipelajari. Untuk siapa? Kalangan tidak, untuk semua muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Karena bukan rahasia lagi bahwa sebagian muslim Pak Yai ada yang anti terhadap tasawuf. Berarti itu merupakan paham yang keliru ya Pak Yai? Sangat keliru. Ada sebagian saudara kita memang yang mengatakan tidak perlu tasawuf. Ya mungkin beliau sudah hebat lah ya. Nah, gitu aja kita mah. Jadi posisi kita tidak menyalahkan lah. Mungkin husnudon ada kan katanya. Mungkin beliau sudah hebat. Kita mah orang baru belajar. Makanya kita mah butuh tasawuf. Karena pada dasarnya tadi tauhid diumpamakan pondasi,
Kita mau bikin bangunan, harus pondasinya harus kuat, harus dalam. Iya. Mau bikin 3 tingkat, apalagi pondasinya harus dalam dan kokoh. Nah, terus fikih itu diibaratkan ini dinding, tihang-tihang. Nah, tasawuf diibaratkan atap Pelindungnya. pelindungnya. Lalu jadi pertanyaan bagaimana Supaya kalau menjaga kita, hati ya. Nah, secara fisiknya seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita tidak bertasawuf? Itu kan berarti kita seperti punya rumah Tanpa atap. bocor dong, kan gitu ya, guyonnya kan bocor. Makanya 3 serangkai tidak boleh terputus. Iya. Tauhid, tasawuf, tauhid, fikih, tasawuf. Tidak bisa salah satu diambil, tidak bisa, harus semuanya. Harus semua. Gitu. Bertasawuf, berfikih, tidak bertauhid, seperti bangunan yang ngapung. Bertauhid, bertasawuf, tidak berfikih, seperti apa ya? Jadi bunyadin, jadi adegan Islam itu seperti itu. Iya. Itulah diumpamakan seperti bangunan. Jadi tauhid, fikih, tasawuf, syariat, tarekat, hakikat. Iya. Iman, Islam, dan ihsan. Seperti itu. Tuh 3. Nah, seperti itulah. Kurang lebih seperti itu ya, bagaimana mengibaratkan yang umum kan banyak orang yang bersyariat tanpa bertasawuf. Berarti kalau diibaratkan dengan rumah tadi, bahwa ada pondasi, ada tiang-tiangnya, tapi tidak beratap, itu bakal rusak itu bangunannya, Pak Yai. Hancur. Akan hancur, dimakan oleh mungkin air hujan Dan yang cuaca lain-lain. buruk. Banyak hal lah. Sebaik apapun syariat kita, tanpa dipayungi dengan tasawuf, Ya. dikhawatirkan akan rusak. Pasti. Nah, ini bahasa pasti rusak. Ya. Nah, bukan memastikan, pasti rusak, karena memang aturan ilmu harus seperti itu ya. Iya. Nah, ini perlu diketahui sama kita yang masih belajar, penting bertauhid. Nanti tauhid pun dibagi-bagi kan. Nanti ada tauhid ilahiyah, tauhid nabawiyah, tauhid samawiyah, panjang ceritanya. Nah, ini kita segmen ini mungkin dalam kesempatan ini salah satunya kita lagi ngomongin garis besarnya aja dulu. Iya. Tadi ya tentang ilmu, syariat, tarekat, hakikat, baru ma'rifat. Nah, ilmunya ada tadi tauhid, fikih, tasawuf. Nah, rukun agamanya ada 3. Rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Iya. Nah, itu semua itu satu. Semua itu satu. Jadi ujungnya semua itu untuk ma'rifat kepada Allah. Iya. Sesuai kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Syarah Jubad, wal wajibu alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi ma'rifat itu ilmu yang harus pertama dikaji. Iya. Ternyata seperti itu. Kadang orang ngomongin ma'rifat kayaknya sudah kemar-kemir. Satu sisi mungkin dia bagus, tahu diri, tapi satu sisi salah. Kenapa? Iya. Tidak sesuai. Aturan mainnya kan harus ma'rifat. Bagaimana caranya kita ibadah kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Makanya kata Ibnu Ruslan, awal wajibu. Yang pertama, yang wajib dicari, dipelajari adalah ilmu ma'rifat. Tuh. Ma'rifatul ma'bud. Jadi seperti itu. Nah, ini semua nanti bermuara di ma'rifatullah. Iya. Sesuai dengan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi haqiqati muradi. Hanya Allah dan Rasul yang tahu terhadap hakikat murad. Murad yang dimaksud dengan kandungan ayat tersebut. Nah, kurang lebih mafhumnya adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, Iya. penyembahan ini, ibadah kan penyembahan. Penyembahan ini adalah makrifat. Penyembahan ini, ibadah ini disebut makrifat. Iya. Nah, mengenal Allah, gitu. Makanya dalam satu hadis kursi Allah menerangkan, kalau bahasa kita mah, aku adalah perbendaharaan yang tersimpan rapi. Nah, dalam hadis kursi ini. Hadis kursi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana tuh, Pak Yai? Iya, diumpamakan seperti itu. Kuntu kanzan makhfian. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersimpan rapi. Nah, jadi berhubung aku tersimpan rapi seperti perbendaharaan, misalnya bukan mengumpamain Allah, Allah yang berfirman. Ini filosofinya seperti itu.
Nah, makanya fakhalaqtul khalqi, maka aku ciptakan makhluk. Untuk apa fungsinya? Supaya ini makhluk mencariku dan mengenalku. Iya, iya. Gitu ya. Jadi Allah menciptakan makhluk ini sengaja untuk mencari tahu aku. Iya, iya, Nah, iya. jadi jelaslah Allah menciptakan manusia gitu untuk lima ripati, Untuk mengenal Allah. untuk mengenal Allah. Itu tadi ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Ini sambungan-sambungannya seperti itu. Iya. Gitu. Aku adalah seperti perbendaharaan yang tersimpan rapi. Pahbab tuh. Aku demen. Aku suka terhadap orang-orang yang mencariku, gitu ya. Iya, iya. Pahbab tuh. Nah, makanya aku ciptakan makhluk untuk marifat kepadaku. Gitu. Ya, jadi kembali ke thoriqoh, bahwasanya thoriqoh adalah salah satu metode untuk bisa mencapai ataupun untuk bisa belajar mengenal Allah, seperti itu Pak Yai. Bagaimana? Ya, jadi kalau kita sedikit menyinggung thoriqoh, nah, kita kadang-kadang salah memahami ya. Thoriqoh itu ilmu yang luar biasa. Coba kita sederhanakan, nah, supaya gampang diterima oleh masyarakat yang seperti kita nih awam. Iya. Jadi thoriqoh itu ya bahasa Arab, bahasa kita mah jalan, Jalan. kan gitu ya, jalan. Nah, jalan cuma ada khusus gitu. Ya. Jadi jalan yang sudah ditempuh oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para wali dan para nabi dan rasul. Oh, dalam hal ini thoriqoh kita kan thoriqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu artinya kita mengikuti jalan Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Kesininya Syekh Abah Hanom ya. Oh ya, di ujungnya mursidnya Syekh Abah Hanom. Mursyidnya. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan diakomodir oleh pengresa Hadratus Syekh Ahmad Syafiul Fatajul Arifin radhiyallahu anhu yang terkenal dengan Abah Hanom. Mursyid kita thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah jalur Suryalaya. Iya. Itu. Nah, Qadiriyah berarti sang pencetusnya adalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Iya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita ada murid Tuan Syekh Abdul Qadir. Amin, amin. Nah, berarti thoriqoh Tuan Syekh Abdul Qadir ini adalah perjalanan Tuan Syekh yang sudah teruji. Iya. Kalau bahasa umumnya mah. Thoriqoh Qadiriyah berarti perjalanan Syekh Abdul Qadir. Iya. Nah, perjalanan menuju Allah, bahasa simpelnya mah. Benar. Sudah teruji, nyampe ke Allah beliau. Nah, ini bahasa Iya, umumnya aja. Nah, nyampe ke Allah, beliau ngelihat umat kasihan, makanya digelarin ke umat. Jalannya. Nah, jadi umat mah tinggal ngikutin, enak. Kalau kata jalan tol mah jalan tol yang mulus. Iya, iya. Hambatan-hambatan sudah dibersihin sama Tuan Syekh. Jadi kita ini thoriqoh ini satu jalan yang sudah memang bersih, lurus, tidak ada hambatan istilahnya. Tinggal kita mengikutin. Mengikuti menyusuri jalan yang menyusul. sudah diberikan Tuan. Bagi kita disebutnya salik. Ada salik. Makanya ayyuhas salik labaik. Salik ini kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah melalui thoriqoh Qadiriyah, terus wa Naqsabandiyah yang guru mursyidnya pengarsa Hadratus Syekh Abah Hanom. Terus. Nah, ini thoriqoh itu seperti itu. Dengan kata lain, kita berthoriqoh itu harus karena kita diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang sudah mencapai Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mengikuti itu disebutnya berthoriqoh. Dan namanya berthoriqoh. Itu mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Kalau thoriqohnya Qadiriyah, kalau thoriqohnya Sadiliyah Sadiliyah banyak thoriqoh yang mutabaroh. Iya. Nah, itulah thoriqoh, sekelumit tentang thoriqoh. Jadi thoriqoh ini kita ini sedang berthoriqoh, Iya. mengikuti jalur-jalur yang sudah dilalui oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.